Berlatar belakang di tahun 1999, kita akan diperlihatkan dengan adegan seorang pria yang sedang berbicara seorang diri sambil memegangi sebuah foto. Pria tersebut mengatakan pada anak kecil yang ada pada foto tersebut bahwa ia berjanji akan membelikan sebuah seragam tim kesayangannya. Kemudian pria tersebut bergumam. Tak lama kemudian suara dor terdengar dari kejauhan. Scene lalu melesat di tahun 2019. Kita diperlihatkan seorang pemilik panti pijat yang bernama Wang Wei. Ini orangnya. Kemudian ia mendatangi salah satu customernya yang pada saat itu sedang beradu mulut kepada karyawannya. Si karyawan tidak terima karena si customer telah melakukan pelecehan kepada dirinya. Beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya bersama asistennya datang menghampirinya. Dia bernama BBC. BBC kemudian bertanya tentang seseorang yang bernama Wang Desi, di mana orang tersebut adalah ayahnya. Wang Wei lalu menunjukkan sebuah kertas. Dia menceritakan bahwa di tahun 1999, ayahnya ikut penelitian geologis di Gurun Logupon. Pada waktu itu, sang ayah mengatakan bahwa akan pulang dalam 10 hari. Semenjak itu, Wang Wei tidak lagi mendengar kabar ayahnya. 4 tahun lalu, Wang Wei dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan pernyataan tentang kematian ayahnya. Artinya, tim penyelamat tidak berhasil menemukan ayahnya. Dan karena waktu yang sangat lama, si ayah pun telah dianggap mati secara hukum. Tiba-tiba seseorang masuk ke dalam rumahnya, dan betapa terkejutnya Wang Wei ketika melihat orang itu mirip sekali dengan foto ayahnya. Wang Desi ditemukan oleh orang yang kebetulan sedang melintas di gurun Logu Park. Saat itu, ia berlari dari lereng gurun lalu tak sengaja tertabrak oleh mobil yang dikendarainya. Saat akan dibawa ke rumah sakit, dia menolak, lalu mengatakan bahwa dia ingin pulang ke alamat yang telah diberikannya. Asisten BBC lalu menunjukkan sebuah foto. Menurut keterangannya, semua informasi kecocokan bahwa orang tersebut adalah ayah Wang Wei. Namun Wang Wei masih belum percaya dengan orang itu adalah benar-benar ayahnya. Ia beranggapan bahwa sang ayah telah mati. Asisten BBC bertanya, mengapa ayah Wang Wei bisa ikut dalam penelitian tersebut, sedangkan dari file yang didapatnya, Wang Desi bekerja di perusahaan baja. Kemudian Wang Desi pun angkat bicara. Rupanya ia telah mendengar percakapan mereka. Dia bercerita bahwa dia melakukan hal tersebut demi anaknya. Saat itu hubungannya dengan sang istri sedang rumit. Dia ditinggalkan oleh sang istri lalu berencana akan imigrasi ke luar negeri. Saat itu sang istri meminta uang tebusan sebagai ganti hak asuh anaknya. Oleh sebab itu, Wang Wei pun pergi ke tempat temannya yang bernama Chen Gansuan untuk meminjam uang. Di sana ia ditawarkan sebuah pekerjaan di mana ia diminta untuk menjadi driver. Diketahui Chen Gansuan akan melakukan suatu proyek bersama rekannya untuk melakukan penelitian di gurun Logu Pons. Keesokannya, mereka pun janjian bertemu di suatu tempat. Di sana, ia dikenalkan oleh Prof. Cheng Min dan juga asistennya yang bernama Yang Xiaoxing. Tak lama dari itu, mereka pun berangkat untuk menjalankan misinya. Misinya itu akan berjalan dalam 20 hari dan dibutuhkan 3 hari 3 malam untuk sampai pada tujuan. Sesampainya di sana, gurun itu tak berpenghuni, bahkan sinyal pun tak ada. Profesor memperingati mereka untuk berhati-hati karena banyak pasir mengalir yang bisa saja menjebak mereka. Profesor juga menjelaskan tentang kain sutra yang terikat di batang pohon yang menandakan jiwa yang hilang. Batang pohon itu seperti jari-jari yang keluar dari bumi yang akan mencegah bahaya. Warga setempat meyakini bahwa tempat tak berpenghuni biasanya terdapat roh-roh yang jahat. Oleh sebab itu, pohon-pohon tersebut dibangun sebagai tanda batas keselamatan. 这里是罗古坡最后的人类文明痕迹了，再往前就是无人区了。 Saat mengambil foto, Xiaoxing tersandung sesuatu yang berada di dalam gurun. Saat akan mencabutnya, Wang Desi terkejut karena benda tersebut tertancap pada sebuah mayat. Dari informasi yang didapat, Profesor menjelaskan bahwa mayat tersebut adalah salah satu tim ekspedisi arkeologi. Kemudian ia mengajak mereka untuk segera menguburnya.
Zhao Xing lalu mengutarakan hipotesisnya bahwa mayat itu mati karena bunuh diri. Si mayat memotong lengan dan kakinya guna bertahan hidup. Karena tim penyelamat tak juga datang, akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri. Wang Desi terlihat takut mendengarnya. 万般无奈之下，他只好举起了刀。 Beruntung profesor menghentikan percakapan mereka lalu menyuruh mereka untuk segera membereskannya. Diketahui badai pasir akan segera datang. Mereka pun segera melanjutkan misinya. Jalan demi jalan mereka telusuri. Hingga akhirnya mereka mampir di sebuah tepi rawa. Profesor mengambil sebuah sampel air dan saat itu Zhao Xing bertanya mengapa air rawa itu berwarna kuning. Lalu profesor pun menjawab bahwa sudah jelas air tersebut mengandung banyak zat besi dan bisa dipastikan di daerah itu ada daerah pertambangan. Zhao Xing kemudian menegur Chen dan Wang Desi karena sebenarnya zat besi tersebut berasal dari mereka. 哎，你俩干嘛呢？ 你不要污染自然生态环境啊！ Karena pasokan telah habis, mereka pun memutuskan untuk kembali. Di tengah jalan mereka tak menduga mendapatkan sebuah sinyal radio. Dan sedikit demi sedikit suara radio pun semakin jelas. Saat itu mereka mendengarkan sebuah musik. Menurut Zhao Xing lagu tersebut berbahasa Jerman dan sering diputar oleh rakyat Jerman pada zaman Perang Dunia Kedua. 是德国民歌，在二战时期曾经风靡一时。 Profesor pun semakin penasaran, kemudian meminta Wang Desi untuk mencari sumber sinyal tersebut. Akan tetapi karena jalur yang ditempuh bertentangan dengan jalan pulang, Wang Desi menolaknya. Hingga akhirnya ia pun berdebat dengan Chen. Kemudian tiba-tiba Wang Desi terkejut melihat badai pasir tepat di belakangnya. Sampai di sini Wang Wei masih belum mempercayai apa yang tengah diceritakan oleh Wang Desi. Wang Wei merasa banyak kejanggalan dari kelakuan yang diperlihatkan oleh Wang Desi. 我吃不了干脆面。那你不知道，他爱吃干脆面。 Kemudian Wang Desi melanjutkan cerita bahwa mobilnya terbalik dan ia pingsan lalu terbangun dalam keadaan bingung seperti berada di dunia lain. Tiba-tiba Wang Desi mendengar suara orang yang meminta tolong dari kejauhan. Dan ternyata itu teman-temannya yang meminta tolong karena satu rekannya terhimpit mobil yang mereka kendarai tadi. Setelah berhasil mengevakuasi temannya ini, mereka mencari keberadaan profesor yang ternyata dia ada di atas gurun dan baik-baik saja. Adegan dilanjutkan dengan Wang Desi yang berupaya menyalakan kembali mesin mobil mereka yang mati. Namun hal itu malah berujung pada perdebatan di antara mereka. 哎，我说你现在找什么相机啊？我们他妈都快死这儿了！ Lalu Wang Desi memilih untuk pergi seorang diri dari gurun itu. Tetapi temannya menghalangi kepergian Wang Desi. Di tengah perdebatan Wang Desi dan teman-temannya, tiba-tiba secara tidak sengaja mereka menemukan sebuah logam di antara timbunan gurun. Dan ternyata setelah mereka menggali gurun tersebut, ada sebuah kapal selam milik Jerman yang terkubur di antara gundukan pasir. Karena penasaran, akhirnya mereka berusaha untuk masuk ke dalam badan kapal selam tersebut dan menelusuri hingga bagian dalam kapal. Di sana mereka menemukan seperti ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. 发动机在后面，一切就像正在运转一样。 Ketika mereka sedang berupaya menemukan teka-teki yang ada di dalam kapal tersebut, tanpa sengaja mereka menemukan sebuah batu yang mereka percayai bahwa itu berasal dari luar angkasa. Kemudian sang profesor berusaha untuk meneliti tentang batu yang mereka temukan tadi. Setelah diteliti, ternyata batu tersebut memiliki pola yang menyerupai sebuah ikan sehingga dia menamai batu tersebut dengan nama Meteor Pisces. 这么巨大的发现，你怎么老惦记修车的你？ 重大发现你也得坐车回去，你总不能坐潜水艇回去。 Di tempat lain, Wang Desi masih berupaya untuk memperbaiki mobilnya. Lalu Xiao Chen datang dengan hidung mimisan setelah sebelumnya ia bersama profesor berada di dalam kapal untuk ikut meneliti meteor tersebut. Kedua teman Xiao Chen menanyakan keberadaan profesor kepadanya dan ia mengatakan bahwa profesor masih ada di dalam dan sedang melakukan penelitian. Namun ada yang aneh karena Xiao Chen datang dengan mimik wajah seperti orang ketakutan. Keesokan paginya, Zhao Qing mengetuk pintu mobil Wang Desi dan menanyakan keberadaan profesor yang belum juga terlihat.
Kemudian Zhao Qing berinisiatif untuk mencari profesor ke dalam kapal selam itu. Di dalam, ia menemukan sebuah kertas berisi pesan yang seolah ditulis oleh profesor bahwa ia sedang mencari sumber air ke arah timur. Namun Zhao Qing ragu jika profesor benar-benar sedang mencari sumber air karena ia tidak membawa peralatan apapun. Oleh karena itu, Zhao Qing kemudian berupaya untuk mencari profesor ke tempat lain. Ketika ia sudah akan berangkat mencari, tiba-tiba muncullah si profesor dari arah lain dan malah menanyakan kepada Zhao Qing akan kemana. Di saat itu juga wajah Xiao Chen berubah kaget karena tiba-tiba profesor muncul. Sang profesor menceritakan bahwa semalam dia ada di dalam kapal untuk meneliti meteor. Namun tiba-tiba dia sakit kepala dan tertidur. Mendengar penuturan profesor, Xiao Chen tambah merasa bingung dan heran dengan apa yang telah terjadi. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Xiao Chen meminta izin kepada teman-temannya untuk buang air kecil. Namun, teman-teman Xiao Chen merasa ada yang aneh dengan gelagatnya. Karena kecurigaan tersebut, kemudian teman-teman Xiao Chen menyusulnya, dan mereka mendapati Xiao Chen sedang menggali sebuah lubang. Awalnya mereka menduga bahwa Xiao Chen sedang mengubur meteor di dalam pasir. Tetapi profesor mendapati bahwa di dalam galian tersebut ada jasad yang menyerupai dirinya. Teman-teman Xiao Chen menuduhnya telah membunuhnya, tetapi dia menyangkalnya. 这个人是你杀的？ 没有，那就是个意外嘛。 Dia kemudian menceritakan kejadian yang telah dialaminya malam itu. Profesor dan Xiao Chen terlibat perdebatan tentang meteor tersebut. Profesor menganggap itu adalah aset negara dan harus diserahkan untuk kepentingan sains. Tetapi Xiao Chen sebaliknya. Ia menganggap bahwa meteor tersebut telah menjadi milik pribadi karena ditemukan pertama kali olehnya. Di tengah perdebatan itu, tanpa sengaja Xiao Chen malah membunuh sang profesor. Karena tanpa sengaja saat sedang memperebutkan meteor tersebut, tangannya mengenai profesor. Seketika ia tak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Karena panik, kemudian dia membawa batu meteor itu dan membuat tulisan tangan seolah-olah itu adalah pesan dari profesor. Xiao Chen masih menyangkal bahwa dia telah membunuh profesor dan mengatakan bahwa itu hanya kecelakaan. Sedangkan profesor masih berusaha menjawab teka-teki tentang siapa sebenarnya jasad yang menyerupai dirinya tersebut. Semua detail yang ada pada jasad tersebut sama persis dengan yang ia miliki. Di lain pihak, Xiao Chen merasa banyak keanehan di tempat tersebut, sehingga dia memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi Zhao Xing menghalaunya dan meminta kepada Xiao Chen untuk menyerahkan batu meteor yang ia bawa. Namun Xiao Chen menolak, bahkan sampai mengancam akan membunuh siapa saja yang berusaha merebut meteor itu darinya. 你干什么？谁要是跟我抢陨石，那这可就不是意外了。 Kemudian Xiao Chen pergi meninggalkan teman-temannya dan berusaha menghidupkan mobil. Di tengah upayanya menghidupkan mobil tersebut, tiba-tiba datang seonggok manusia menyerupai dirinya. Sang profesor berencana akan membedah jasad yang menyerupai dirinya. Ia mengatakan rencana tersebut kepada Wang Desi dan Zhao Xing sambil memindahkan jasad itu ke tempat lain. Di tengah-tengah upaya mereka memindahkan jasad tersebut, tiba-tiba mereka melihat pemandangan yang aneh. Karena ada dua Xiao Chen tengah berkelahi. Bahkan keduanya mengatakan bahwa mereka adalah Xiao Chen yang asli. 你们哪个是陈安全啊？我呀！ Di sisi lain, BBC mengundang polisi Li untuk mendengarkan cerita Wang Desi. Kemudian setelah keadaan mulai membaik, mereka dan Xiao Chen mengadakan rapat. Mereka membahas mengapa begitu banyak kloningan hingga mereka sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kloningan tersebut disebabkan oleh batu meteor tersebut. Faktanya, batu itu hanya bisa mengkloning makhluk hidup, bukan benda mati. Dan didapatkan 4 kesimpulan bahwa yang pertama, batu itu baru bisa mengkloning setelah menyentuh tubuh manusia. Kedua, yang dihasilkan hanya 1 kloningan. Ketiga, kloningan tersebut dapat membawa barang yang sama dengan tubuhnya. Dan yang keempat, tidak peduli fisiologi, psikologi, maupun ingatan, kloningan tersebut sama dengan yang aslinya. Dengan kata lain, kloningan tersebut adalah tubuh yang lain. Namun faktanya, keempat kesimpulan itu hanya mereka berempat yang membuat.
Dan untuk membuktikannya, seseorang harus rela menyentuh batu itu agar kloningan tersebut muncul. Maka dari itu, diadakan undian untuk menentukan siapa yang harus menyentuh batu itu. Namun, profesor menghentikan undian lalu mengatakan dia akan menyentuh batu meteor itu. Sampai malam tiba, kloningan tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Lalu Wang Wei pergi untuk meneruskan memperbaiki mobil. Tak lama dari itu, Zhao King datang dan melihat sesuatu di kejauhan. Kemudian ia dan Wang Desi pergi mendekatinya. Tiba-tiba Zhao King terkejut apa yang dilihatnya tadi adalah Xiao Shen. Dia mengatakan bahwa saat buang air kecil, dia tidak sengaja menginjak pasir mengalir mengakibatkan dia terperosot masuk ke dalam pasir. Setelah itu, mereka mendapati profesor telah berkloning. Mereka pun saling bersautan menjelaskan apa yang telah terjadi pada diri mereka. Si profesor dan kloningannya memutuskan untuk mengetahui anatomi batu tersebut dengan cara membedahnya. 最好的方法就是解放。 Hal itu dimaksudkan agar mereka mengerti apakah meteor itu berbahaya atau tidak. Ia mengatakan bahwa mereka akan melakukannya di dalam kapal dan mereka dilarang masuk sebelum fajar tiba. Sambil menunggu profesor, di luar mereka merayakan apa yang telah didapatkan sejauh ini. Sambil minum, mereka saling menceritakan tujuan mereka. Bahkan Zhao King menyumbangkan lagu di tengah dinginnya malam menuju pagi. Di malam itu mereka pun berdansa, dan di sisi lain profesor sedang meneliti di dalam kapal. Waktu berlalu, pagi pun tiba. Mereka kemudian masuk ke dalam kapal melihat keadaan profesor yang ternyata sudah tak bernyawa lagi. Kloningannya juga begitu. Zhao King lalu menemukan sebuah tulisan bahwa mereka tidak boleh menyentuh apapun dan memintanya untuk segera pergi dari situ. Lalu saat akan pergi, Zhao King ingin membawa buku penelitian profesor. Keadaan pun semakin menjadi-jadi karena kapal selam tersebut akan tenggelam di dalam pasir. Xiao Cheng lalu menangkap batu meteor yang terjatuh dari meja kemudian ingin membawanya. Di sini Xiao Cheng tidak mau pulang dengan tangan yang hampa. Di tengah perjalanan pulang, Zhao King membaca buku penelitian profesor bahwa bagi siapa saja yang menyentuh meteor itu, ia akan mengalami gejala yang akan membuatnya lemas. Profesor menyebutnya dengan sindrom replikator. Beberapa saat kemudian, Xiao Cheng pun terlihat pucat lalu batuk disertai pendarahan eksternal. Menurut catatan profesor, jika dibiarkan, gejala tersebut akan masuk pada tahap ketiga, yaitu si korban akan mengalami pingsan, kejang, dan pendarahan hebat yang membuatnya akan mati. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah fakta bahwa jika mereka hidup berdampingan dengan kloningan tersebut, mereka akan musnah atau mati. Xiao Cheng selalu membantah pernyataan tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak awal dia mengkloningkan diri, keadaannya sampai sekarang masih baik-baik saja. Zhao King lalu menimpanya bahwa hal itu bisa terjadi karena Xiao Chen telah membunuh salah satu dari dirinya. Kemudian tiba-tiba muncul salah satu Xiao Chen dari belakang dan menyerang Xiao Chen yang sedang mengendalikan mobil. Tak lama kemudian mobil mereka pun terbalik. Lalu pertarungan pun kembali terjadi hingga salah satu dari mereka pun tewas. Namun Xiao Chen menelan serpihan batu meteor tersebut sehingga hal buruk pun terjadi. Sementara Zhao King terlihat memasukkan meteor tersebut ke dalam tasnya. Sayangnya aksinya diketahui oleh Xiao Chen sehingga terjadilah kejar-kejaran sampai ia kembali lagi dalam kapal selam. Keadaan pun semakin menjadi-jadi ketika Xiao Chen menjadikan Wang Desi sebagai sandranya dan kloningannya Xiao Chen bertambah banyak. Beruntung Zhao King mendapatkan sebuah senjata sehingga mereka bisa lolos dan keluar dari kapal selam yang akan tersedot dalam pasir. Saat di luar, Zhao King kembali mengambil meteor tersebut dengan tangannya. Ia pun menyadari akan ada kloningnya muncul dan meminta Wang Desi untuk memihaknya. 如果一会儿另一个赵青来了，你会站在我这边吧？ Hingga akhirnya ia membunuh semua Zhao King demi keselamatannya. Setelah menguburkan Zhao King, ia pun memutuskan untuk kembali. Saat itu ia terkejut setelah menyadari bahwa ia telah masuk pada tahun 2019 dan melihat kotanya berkembang begitu cepat.
Tak lama kemudian, petugas rumah sakit jiwa datang menjemputnya. Ternyata BBC bekerja sama dengan polisi Lee untuk merehab Wang Desi yang dianggap telah gila. Bahkan Wang Wei anaknya pun tidak percaya dengan ceritanya, sehingga membuat Wang Desi mengamuk menyebabkan batu itu terjatuh. Malam itu Wang Wei melihat serpian meteor tersebut, kemudian ia membuangnya. Di kamar mandi, ia mendapati hidungnya berdarah dan tiba-tiba cloningannya muncul. Setelah salah satu dari mereka terbunuh, ia mendapati ayahnya berada di rumahnya. Wang Wei pun bingung. Lalu tak lama kemudian dia pun mendapatkan telepon bahwa ayahnya yang berada di rumah sakit jiwa telah bunuh diri. Hal itu membuat Wang Wei kemudian percaya dengan apa yang telah diceritakan tadi. Wang Desi lalu mengatakan sebenarnya bahwa dirinya sebenarnya telah mengkloningan diri guna bertahan hidup di gurun tersebut, hingga ia pun sampai di sini. Beberapa saat kemudian, Wang Wei melihat ayahnya telah hilang dari situ dan meninggalkan meteor tersebut sebagai hadiah ulang tahunnya. Diketahui Wang Desi kembali berjalan ke gurun tersebut untuk mengakhiri hidupnya dan film pun tamat. Dari keseluruhan film ini sangat menarik, tapi sempat ngeluh atau sakit kepala. Sempat berkata, "Loh kok bisa gini? Loh kok bisa gitu?" Tapi recommended banget ya buat kalian yang suka misteri. Buat alurnya maju mundur, di mana Wang Desi menceritakan apa yang telah dialaminya. Namun di akhir cerita ia malah tidak dipercayai dengan semua orang. Kenapa batunya kok tidak diteliti dulu? Atau kenapa langsung dijat dia jadi orang gila? Ya sangat membagongkan. Jadi mending tonton filmnya langsung. Dan jadi pesan yang dapat diambil dari film ini adalah orang gila juga manusia. Kasihilah mereka, jangan ditanyai nomor terus. Film dimulai dengan menampilkan dunia di masa depan di tahun 2563 atau tepatnya 300 tahun setelah perang besar yang disebut dengan The Fall. Seorang dokter yang bernama Dyson Ido menemukan seorang cyborg di sebuah lokasi pembuangan. Alangkah terkejutnya Ido ketika mendeteksi cyborg itu masih hidup. Dia langsung membawa pulang, memperbaiki dan memberikannya tubuh yang baru. Keesokan paginya gadis cyborg itu terbangun dengan perasaan bahagia setelah melihat tubuh baru. Secara perlahan dia memulai langkah pertama dan memperhatikan setiap detail tubuhnya di depan cermin. Lalu gadis itu pun menemui sang dokter dan asistennya yang bernama Gerhard. Setelah melakukan sedikit pemeriksaan, Ido merasa bersyukur karena operasi yang dilakukan sebelumnya telah berhasil. Tapi sayangnya gadis cyborg sama sekali tidak memiliki ingatan tentang masa lalu. Bahkan dia tidak mengingat namanya sendiri. Akhirnya sang dokter pun memberikan sebuah nama, yaitu Alita. Tanpa basa-basi, gadis itu langsung menyetujuinya karena menurutnya itu nama yang bagus. Kemudian Ido mengajak Alita berkeliling, menikmati suasana kota Iron City. Tepat di atasnya juga terdapat satu-satunya kota langit yang masih berdiri bernama Salem. Pandangan Alita tertambat pada sebuah layar yang menampilkan permainan olahraga disebut dengan motorball. Bagi Alita itu sangat menarik dan membuatnya semakin bersemangat. Banyak orang yang sangat menggemari pertunjukan tersebut, tapi karena olahraga itu terlalu keras, tak sedikit orang yang kurang menyukainya, termasuk Dr. Ido. Perjalanan pun berlanjut hingga mereka berdua tiba di pusat perbelanjaan. Ketika ditinggal sendiri, Alita dihampiri oleh seekor anjing yang sangat lucu dan menggemaskan. Tiba-tiba saja sebuah robot besar memerintahkan Alita untuk enyah dari hadapannya. Tapi bukannya pergi, gadis itu malah pasang kuda-kuda dan siap untuk bertarung. Untungnya Alita diselamatkan oleh seorang pemuda tampan bernama Hugo. Pemuda itu merasa takjub melihat gerakan Alita yang begitu gesit menyelamatkan anjing yang hampir dilindas robot. Hugo pun semakin takjub ketika mengetahui bahwa Alita adalah seorang cyborg. Tubuhnya begitu indah, dengan hanya melihat desainnya saja dia bisa mengetahui bahwa itu adalah karya Dr. Ido. Centurion, itulah sebutan untuk robot besar yang bertugas menjaga keamanan. Dr. Ido langsung menghampiri mereka dan menjelaskan tentang Alita yang mengalami amnesia. Pertemuan itu pun berakhir, Ido menarik Alita untuk pulang, layaknya seorang ayah yang berusaha menjauhkan anak perempuannya dari godaan laki-laki tampan.
Sesuai dengan namanya, Iron City adalah kota yang keras. Tindak kriminal dan kejahatan adalah suatu hal yang lumrah bagi mereka. Belakangan ini, kota itu dilanda teror dari para penjahat yang merampok part atau bagian-bagian tubuh untuk dijual di black market sebagai suku cadang para pemain motorball. Salah satu pasien Ido telah menjadi korban. Ceritanya membuat sang dokter sangat cemas. Oleh karena itu, dia meminta Alita untuk selalu berhati-hati dimanapun ia berada. Ketika hendak bermain, Alita berpas-pasan dengan seorang wanita yang mengenali tubuhnya. Wanita itu hanya terdiam dan tak mengatakan apapun hingga Alita meninggalkannya begitu saja. Dia adalah Shiren, mantan istri Ido sekaligus seorang dokter. Tujuan Shiren datang adalah mengajak Ido kembali bekerja sama sebagai tim seperti dulu. Kini Shiren memiliki tim yang hebat serta peralatan yang canggih yang bisa mengimbangi kemampuan Ido. Dengan bekerja sama, mereka berdua bisa menciptakan seorang juara yang hebat untuk memenangkan kejuaraan motorball dan meraih tiket pulang ke Salem dengan bantuan Vector. Tentu saja tawaran tersebut ditolak oleh Ido, karena itu sama saja menciptakan monster. Lagi pula Vector adalah orang yang licik. Ido merasa heran, mengapa Shiren bisa percaya begitu saja. Sementara itu, Alita menemui Hugo yang sedang bermain motorball bersama teman-temannya. Sebenarnya itu hanya replika yang dimainkan oleh para remaja untuk sekedar berolahraga. Karena sangat tertarik, Alita tidak mungkin menolak kesempatan tersebut. Gadis itu belajar dengan cepat walaupun sempat dijatuhkan oleh Tanji. Alita segera bangkit dan membalas serangannya dengan kemampuan bertarung yang sangat mengejutkan. Gerakannya benar-benar sempurna dan untuk pertama kalinya Alita berhasil mencetak skor. Alita benar-benar menikmati permainan tersebut. Bersama Hugo, dia belajar beberapa hal baru, mulai dari makanan yang bernama coklat hingga Hunter Warrior atau pemburu bayaran. Seorang Hunter Warrior bernama Zeppen melewati mereka dengan tatapan yang bengis, memintai seluruh tempat untuk menemukan buruannya. "Aku tidak mau menjadi orang yang diburu olehnya," ucap Hugo sambil mengajak Alita pergi dari tempat itu. Iron City mungkin adalah kotanya para penjahat, tapi itu tidak akan membuat Hugo berhenti mengejar dan melindungi mimpinya. Sore itu, Alita dibawa ke atas reruntuhan gedung untuk melihat Salem. Itu adalah impian Hugo. Sejak dulu dia telah bercita-cita untuk bisa tinggal di kota langit dan demi mewujudkannya, pemuda itu telah membuat perjanjian dengan seseorang. Sangat disayangkan Alita gagal menepati janjinya untuk pulang sebelum malam. Dr. Ido merasa kecewa, tapi dia tetap mencoba bijaksana dan menjelaskan bagaimana cemasnya dia terhadap Alita. Pada saat tengah malam, Alita terbangun dan tidak sengaja melihat Ido menyelinap keluar secara diam-diam. Sebelumnya, Alita pernah melihat Dr. Ido yang kembali saat dini hari dengan tangan yang terluka. Alita merasa ada yang tidak beres. Untuk memuaskan rasa penasarannya, diam-diam gadis itu mengikuti sang dokter hingga tiba di sebuah gang. Alita mengira bahwa dokterlah pembunuh berantai yang selama ini menjadi buronan, tapi sepertinya terjadi kesalahpahaman. Dr. Ido adalah Hunter Warrior. Begitulah yang dikatakan oleh cyborg raksasa bernama Grewiska. Pria itu langsung memanggil anak buahnya yaitu Romo dan Nisiana untuk membunuh dokter. Walaupun sempat melakukan perlawanan, namun pria yang sudah tidak muda lagi itu tidak mampu mengimbangi kecepatan Romo. Menyadari bahwa kematiannya sudah di depan mata, Ido meminta Alita untuk melarikan diri, tapi lagi-lagi gadis itu malah berlari dan menendang Romo. Kemudian Alita meninju wajahnya hingga hancur. Sebuah pertarungan yang brutal, bahkan Alita sendiri terkejut dengan kemampuannya. Nisiana yang menyaksikan rekannya mati semakin bertambah geram. Dengan dua pedang tajam di lengannya, Nisiana menyerang Alita yang masih syok. Untungnya Alita juga memiliki refleks yang luar biasa. Pertarungan tersebut dapat dimenangkan Alita dengan terputusnya kepala Nisiana dari tubuhnya. Bahkan Grewiska yang bertubuh besar dan kuat tidak bisa berkutik melawan Alita. Gadis itu berhasil memutuskan lengan Grewiska dengan tendangannya setelah sekilas ingatan masa lalu muncul. Akhirnya Grewiska pun harus menerima kekalahannya dan memutuskan untuk mundur.
Alita dan Ido pergi ke sebuah bangunan untuk mengantarkan kepala penjahat yang berhasil mereka penggal. Alita menceritakan kilasan ingatannya tentang perang besar di bulan dan dirinya sebagai salah satu prajurit yang berjulukan 99 atau 99. Sebenarnya tubuh yang Alita gunakan saat ini diciptakan untuk Putri Ido yang juga bernama Alita. Putri Ido sangat menanti hari di mana bisa menggunakan kakinya untuk berjalan dan berlari. Oleh karena itu, Ido menciptakan dua kaki yang bisa berlari cepat. Namun sangat disayangkan Alita meninggal dunia sebelum bisa menggunakan kaki tersebut. Dulu, Ido bekerja sebagai teknisi di pertandingan motorball dan dia menciptakan tubuh mesin yang kuat untuk seorang peserta bernama Amok. Suatu malam, Amok datang dan mengamuk di klinik Ido untuk mencari obat penenang. Kemarahannya semakin memuncak dengan kemunculan Dokter Ido dan putrinya, hingga akhirnya Amok membunuh Alita. Dokter yang merasa dendam bergabung dengan The Factory sebagai hunter warrior demi memburu Amok. Tapi setelah berhasil, itu sama sekali tidak membuat hidupnya damai. Kemudian dokter menjelaskan bagian dari tubuh inti Alita, mulai dari otak remajanya sampai ke jantung yang sangat kuat hingga mampu mentenagai Iron City selama bertahun-tahun. Ini adalah teknologi kuno yang sangat langka, maka tidak heran jika Alita memiliki kekuatan yang luar biasa. Malam itu, Alita masih berusaha mengingat masa lalunya dan membiarkan tubuhnya bergerak sendiri, mengikuti gerakan bela diri dan berharap waktu akan menjawab semuanya. Sementara itu, Grewiska yang berhasil menyelamatkan diri dari amukan Alita mendatangi Dr. Shiren untuk diperbaiki. Kejadian itu membuat Shiren sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang Grewiska yang tangguh bisa dikalahkan semudah itu oleh gadis cyborg milik Ido. Malam itu ketika sedang memperbaiki Grewiska, Shiren dan Vector didatangi oleh Nova dengan memasuki tubuh Grewiska. Nova menjelaskan tentang Alita, kekuatan besar itu bukan dari tubuh yang diberikan Ido, melainkan dari pikirannya sendiri. Gadis itu mengetahui teknik bertarung yang disebut dengan Panzer Kunst. Nova memerintahkan Shiren untuk membangun kembali tubuh Grewiska agar bisa membawa Alita ke hadapannya dalam keadaan mati. Pria itu pun pindah ke tubuh Vector dan berjanji akan mengembalikan Shiren ke Zalem jika misi ini berhasil. Kembali ke Alita dan Dr. Ido, karena merasa penasaran, mereka pun mencoba mencari tahu harga buronan Grewiska. Sangat mengejutkan, ternyata mesin itu sama sekali tidak menunjukkan data-data, padahal Grewiska telah melakukan banyak kejahatan. Seseorang yang berkuasa pasti telah mengatur semuanya. Alita pun semakin bersemangat, dia berniat untuk menjadi hunter killer dan berpartner dengan Ido. Tujuannya adalah mendapatkan kilasan tentang kehidupannya di masa lalu, agar ingatannya benar-benar kembali. Sayangnya Dr. Ido tidak menyetujui. Dia tidak ingin Alita melakukan pekerjaan yang akan mengotori tangannya. Merasa kecewa dan marah atas keputusan sang dokter, Alita pergi menuju ke arena motorball bersama Hugo. Di sana Alita terlihat sangat gembira dan benar-benar takjub akan permainan para peserta yang begitu keras dan brutal. Alita juga diperlihatkan sang juara terhebat saat ini, yaitu Jasuga. Di sana juga ada Dr. Shiren dan Vector, orang yang akan membawa Hugo ke Zalem. Tak lama kemudian mereka pun berpisah karena tiba-tiba saja Tanji mengajak Hugo melakukan sebuah pekerjaan penting. Tapi Hugo berjanji besok dia akan membawa Alita pergi ke suatu tempat yang sangat cocok untuk mengembalikan ingatannya. Kinuba adalah salah satu pemenang dari seluruh pertandingan malam itu, melakukan sesuatu yang fantastis dengan senjata andalannya yang disebut dengan Green Cutters. Sangat disayangkan, itu malah membuatnya menjadi pusat perhatian sekaligus target kejahatan. Para gerombolan perampok menyergap Kinuba ketika hendak merayakan kemenangannya. Ternyata kelompok tersebut dipimpin oleh Hugo. Pemuda itu melakukan pekerjaan kotor demi meraih impiannya ke Zalem. Green Cutters akan diantarkan ke Dr. Shiren, sedangkan Kinuba, sang pemilik, diserahkan kepada Vector untuk dieksekusi. Sesuai janji, keesokan harinya Alita pergi keluar dari Iron City bersama dengan Hugo dan teman-temannya. Hugo sedikit bercerita tentang kondisi di luar kota yang mana sebagian besar hancur akibat serangan URM atau United Republic of Mars. Tidak banyak yang bisa diceritakan, tapi yang pasti malam ketika terjadinya serangan itu, seluruh daratan bumi berguncang dan langit terbakar. Hingga keesokan paginya hanya Zalemlah kota yang masih bertahan. Mereka pun tiba di sebuah sungai dengan kapal antariksa tempur yang terdampak.
besar. Menurut rumor, dulunya manusia bumi sering menjarah beberapa bagian kapal, tapi sayangnya tidak ada yang bisa menggunakan teknologi URM, dan akhirnya para penjara menghentikannya. Sepertinya tak satu pun penjelasan dari Hugo yang didengarkan oleh Alita. Gadis itu melompat masuk ke sungai, lalu berjalan menuju ke dalam kapal. Seolah tubuhnya bergerak sendiri, Alita mengerti cara menjalankan sistem serta mengetahui dengan detail setiap ruangan kapal. Di salah satu ruangan, Alita berhasil menemukan satu-satunya tubuh tempur yang tersisa. Dia berharap tubuh itu bisa mengembalikan ingatannya yang hilang. Lagi-lagi Alita harus menelan kekecewaan karena Dr. Ido menolak untuk memindahkannya ke tubuh baru. Akhirnya di sini Ido menjelaskan semuanya tentang Berserker, sekelompok pasukan cyborg yang dirancang dengan teknologi URM sebagai pasukan tempur tercanggih yang pernah ada. Alita adalah salah satu dari Berserker. Itulah alasannya mengapa dia mengetahui seluruh sistem pada kapal URM, dan pastinya setelah penyatuan, tubuh itu akan aktif sekaligus mengembalikan Alita sebagai mesin tempur yang mematikan. Akhirnya karena tidak mempunyai pilihan lain, Alita terpaksa mendaftarkan diri sebagai Hunter Warrior demi terus bertarung hingga ingatannya benar-benar kembali. Ternyata menjadi seorang Hunter Warrior saja tidak cukup bagi Alita. Gadis itu juga harus menangkap Grewiska, seorang pembunuh yang dilindungi oleh pemerintah. Oleh karena itu, bersama dengan Hugo, Alita mendatangi Kansas, sebuah bar tempat berkumpulnya para Hunter Warrior. Walaupun disambut dengan ocehan Zapan yang terus merendahkan, tidak membuat Alita menyerah. Dia tetap pada pendiriannya untuk mengajak seluruh Hunter Warrior bersatu dan menangkap Grewiska. Karena sepengetahuannya, kebanyakan dari para Hunter dulunya adalah seorang pejuang. Sayangnya tidak ada satupun yang menjawab panggilan tersebut. Hanya Zapan yang menjawab dengan melanjutkan ocehannya. Kesabaran Alita sudah mulai habis. Dia berbalik menyerang dengan kata-kata yang ketus sehingga Zapan pun terpancing. Tapi pria itu bukanlah tandingan Alita. Dalam hitungan detik, beberapa serangan balik dari Alita membuat Zapan terpental. Tidak sampai di situ, Alita juga memprovokasi hunter lain yang dianggapnya sebagai rongsokan sampah cyborg gemar mabuk-mabukan dari hasil pertarungan memenangkan motorball. Akhirnya gadis itu pun berhasil, tapi bukan membangkitkan semangat, melainkan kemarahan seluruh hunter. Alita bertarung dengan sangat epik, layaknya menari. Selain menyerang, dia juga menghindar dan bahkan membelokkan serangan lawan untuk memancing pertarungan lain di antara para hunter. Hanya Pak Tua Mektik yang tidak ikut terpancing dengan ocehan seorang gadis. Dengan tenang, dia duduk bersama anjing-anjingnya, melihat para anak muda yang dikuasai oleh emosinya. Pertarungan pun semakin brutal. Tidak hanya menyerang Alita, para hunter yang menyimpan dendam juga memanfaatkan kesempatan ini untuk saling bertarung. Beruntung, Dr. Ido muncul untuk menghentikan mereka. Tidak ada satupun yang berani menentang pria itu, karena para hunter mendapatkan reparasi gratis darinya. Tiba-tiba saja Grewiska muncul. Kali ini pria itu terlihat lebih kuat dan tangguh. Dengan tubuh barunya, Seven dengan senang hati mempersilahkan Grewiska untuk menghabisi Alita. Sedangkan hunter lain tidak ingin mengambil resiko karena Grewiska tidak memiliki harga buruan. Hanya Dr. Ido yang berani maju untuk melindungi gadis yang sudah dianggap seperti putrinya sendiri, serta seekor anjing milik Mektik yang pernah diberi makan oleh Alita. Seekor anjing kecil yang pemberani. Grewiska dengan kejam menggunakan green cutternya untuk merobek-robek tubuh anjing kecil itu. Ini membuat Alita sangat marah. Kembali muncul kilasan masa lalu yang kali ini adalah sebuah kalimat yang menjadi prinsipnya. Aku tidak akan berdiri diam ketika melihat kejahatan di hadapanku. Sadar dengan kemampuan Alita dalam bertarung jarak dekat, Grewiska mengajak gadis yang dijuluki kutu kecil itu ke Underworld atau dunia bawah. Itu adalah tempat pembuangan terakhir dari dua dunia atas. Di sanalah Grewiska lahir sebelum dipungut oleh tuannya, yaitu Nova. Mendengar nama itu seolah akan membuka kembali kilasan masa lalu Alita. Gadis itu pun bertanya-tanya, mungkinkah Grewiska mengetahui masa lalunya? Pertarungan kali ini jauh lebih sulit dari sebelumnya. Senjata baru Grewiska benar-benar merepotkan Alita, apalagi dalam pertarungan jarak jauh. Satu-satunya cara yang paling ampuh adalah dengan serangan kejutan. Alita memusatkan seluruh kekuatannya, lalu melompat ke arah Grewiska dengan tinju kirinya.
Sangat disayangkan, ternyata senjata Grewiska yang berjulukan Green Cutter benar-benar fleksibel. Dalam sekejap, tubuh Alita terpotong-potong hingga menjadi beberapa bagian. Namun Alita tidak menyerah. Kilasan masa lalunya kembali muncul. Kala itu dia sedang berlatih bersama mentornya. Kau memiliki jiwa seorang penyintas, Alita. Oleh karena itu, kau tidak akan mudah menyerah. Perhatikan sekitarmu dan selalu waspada. Kan sesuatu yang tidak terlihat. Nova, layaknya naga, dia harus dibunuh. Merasa di atas angin, kini Grewiska bisa berkata sombong dan menurunkan kewaspadaannya. Dia bahkan berniat akan menjadikan Alita sebagai liontin hidup agar bisa terus memohon belas kasihan. Alita pun kembali bangkit dan melakukan serangan yang menakjubkan. Dr. Ido, Hugo, dan Mekti datang membantu. Mereka berhasil memukul mundur Grewiska dan membawa pulang Alita untuk diperbaiki. Tidak ada pilihan lain bagi Dr. Ido selain menggunakan tubuh berserker. Kini yang menjadi fokusnya adalah mengembalikan Alita seperti sedia kala. Sesaat setelah proses penyatuan selesai, tubuh berserker menjadi aktif dan melakukan penyesuaian berdasarkan gambaran alam bawah sadarnya. Itu juga termasuk penyesuaian mikro ke seluruh sistem. Dr. Ido mengaku belum pernah melihat teknologi secanggih ini. Beberapa jam kemudian, sebuah kecupan membangunkan sang dokter. Ternyata itu dari Alita. Kini dia telah bangkit dengan tubuh tempurnya yang terlihat bukan seperti gadis kecil lagi. Ido sangat bersyukur karena proses penyatuan Alita ke tubuh berserker telah berhasil. Kau benar, nak. Jiwa dan semangat prajurit akan membutuhkan tubuh prajurit pula. Seharusnya aku sadar bahwa itu hanyalah sebuah tubuh. Masalah baik atau buruknya semua tergantung padamu. Alita terlihat sangat bahagia. Gadis itu pun segera menemui Hugo dan teman-temannya untuk membagikan kebahagiaan tersebut. Kini Alita menjadi lebih kuat dan cepat. Pasti semua pria akan terintimidasi olehmu, karena mungkin saja kau akan merobek lengannya, ungkap Hugo sambil tertawa. Kegagalan untuk kedua kalinya membuat Grewiska benar-benar merasa malu. Dia sampai membiarkan potongan lengan Alita menancap di matanya agar bisa terus merasa sakit sebagai penembus kesalahannya. Vector yang berusaha menghentikannya hampir saja menjadi sasaran amukan Grewiska. Tapi tiba-tiba saja cyborg itu terdiam dan menunduk ketika menyadari bahwa Vector telah dirasuki oleh Nova. Grewiska pun merasa bersyukur karena Nova masih memberikannya kesempatan. Dia berjanji kali ini tidak akan lagi mengecewakan Nova. Bahkan dia akan mendedikasikan hidupnya untuk membunuh Alita, si kutu kecil. Berbeda dengan Grewiska, Vector tidak bisa menggantungkan nasibnya kepada bongkahan besi yang tak berguna itu. Dia mengetahui bahwa Nova sangat tidak mentolerir kegagalan. Oleh karena itu, Vector mengundang salah satu pengikut setianya, yaitu Hugo, untuk berbincang-bincang dan minum bersama. Alita dan Hugo semakin dekat. Kini mereka berdua telah menjalin hubungan asmara. Walaupun Alita sangat kesepian jika nantinya Hugo pergi ke Zalem, tapi gadis itu sama sekali tidak berniat untuk menghalangi impian Hugo. Bahkan dia rela memberikan jantungnya yang sangat berharga untuk dijual asalkan dirinya dan Hugo bisa pergi bersama ke Zalem. Lihat ketulusan Alita membuat Hugo tersentuh, namun dia menolaknya karena merasa tidak pantas untuk menerima kebaikan setulus itu. Mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan Alita dengan kekuatan, keahlian, dan kegemarannya dalam bertarung. Menjadi pemain motorball misalnya, itu bukanlah sesuatu hal yang buruk untuk mendapatkan uang. Alita langsung menerima tawaran tersebut asalkan Hugo yang akan menjadi pelatihnya. Beberapa hari kemudian setelah melewati serangkaian latihan bersama Hugo, tibalah bagi Alita untuk tampil di arena dalam pertandingan uji coba. Awalnya Ido memang tidak setuju dengan keputusan tersebut, tapi karena ini sangat penting demi mengembalikan ingatan Alita, akhirnya sang dokter pun mengizinkannya. Namun, dia merasa ada yang aneh. Ternyata para peserta yang bertanding bersama Alita adalah para hunter serta penjahat-penjahat yang menjadi buronan. Ini bukanlah sebuah pertandingan, tapi perburuan. Tatapan Alita yang lugu dan ramah seketika berubah karena dia akan segera memasuki mode tempur. Alita si bidadari perang. Julukan itu didapatkan dari sang komentator berdasarkan wajahnya yang cantik dengan kemampuan bertempur yang luar biasa. Sejak bola dilemparkan, gadis itu langsung meraihnya dengan cepat, didukung rollerblade yang diciptakan Dr. Ido. Para peserta lain yang sudah sangat percaya diri untuk meremukkan tubuh Alita dibuat kocar-kacir dengan serangan-serangan yang mematikan. Satu persatu berhasil dibuat tumbang oleh Alita hanya dengan bersenjatakan bola besi. Number 99.
Lalu tiba-tiba saja dia menerima panggilan dari Hugo yang tengah dikejar-kejar oleh Zapan. Mereka berjanji akan bertemu di sebuah gereja. Alita akan segera ke sana setelah menyingkirkan beberapa peserta yang tersisa. Beberapa waktu kemudian, Hugo yang terus melarikan diri akhirnya tertangkap oleh Zepan. Tidak mau menyia-nyiakan waktu, Hunter itu langsung mencabut pedangnya dan berusaha menebas leher Hugo. Beruntung Alita datang tepat waktu dan berhasil menggagalkannya. Alangkah terkejutnya Alita ketika melihat wajah Hugo terpampang pada layar. Alita pun dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi dia tidak ingin melanggar hukum dengan menghalangi sang Hunter Zepan, tapi di sisi lain ia harus melindungi pemuda yang dicintainya. Di tengah-tengah keraguan tersebut, dengan licik Zepan mencuri kesempatan. Pria itu langsung menggunakan pedangnya untuk menusuk Hugo. Bersamaan dengan itu, para Centurion pun datang beserta Hunter Warrior lain. Alita bergegas melarikan Hugo ke belakang gereja untuk berlindung. Hugo menjelaskan bahwa dia bersumpah tidak membunuh siapapun. Dia dan kelompoknya merampok bagian tubuh para cyborg demi mendapatkan uang untuk menuju ke Zalem. Tapi kini Hugo tidak pernah melakukannya. Justru ketika bertemu dengan Zepan, Hugo sedang berusaha menghentikan perampokan yang dilakukan oleh Tanji. Sesaat kemudian kesadaran Hugo pun mulai hilang bersamaan dengan tubuhnya yang semakin dingin. Akhirnya Dr. Siren berhasil menemukan buruannya. Alita memohon kepada Siren untuk menyelamatkan Hugo. Apapun akan dilakukan gadis itu, bahkan jika memang bisa, Alita akan menyerahkan nyawanya. Tiba-tiba Alita muncul di hadapan Zepan dan para Centurion. Sangat mengejutkan, gadis itu membawa kepala Hugo dan telah dikonfirmasi oleh Centurion. Zepan yang merasa ditipu menjadi marah dan tanpa sengaja telah melakukan pelanggaran dengan merebut kepala Hugo. Membunuhnya pun menjadi hal yang legal. Dengan cepat Alita merebut pedang Damaskus dan memotong wajah manis yang dibangga-banggakan oleh Zepan. Kejahatan yang ada di Iron City mampu mempengaruhi dan mengubah orang-orang baik sekalipun. Beruntung Siren berhasil menyelamatkan Hugo dengan memasangkan kepalanya ke tubuh logam. Operasi berjalan lancar, sama sekali tidak ada jaringan otak yang rusak. Menurut Ido, Vector telah menipu Hugo untuk dimanfaatkan. Hanya orang-orang kelahiran Zalem lah yang bisa tinggal di sana. Sang dokter mengetahui hal itu karena dirinya juga berasal dari kota langit. Tapi penyakit putrinya membuat Ido dan Siren dibuang ke daratan oleh Nova. Beberapa waktu kemudian Alita pun datang ke markas The Factory untuk membalas dendam. Menyadari niat itu, seluruh Centurion yang berada di sana berkumpul untuk melumpuhkan Alita. Tapi itu sama sekali bukan penghalang bagi Alita. Bahkan dalam beberapa menit, gadis yang berjulukan Battle Angel itu berhasil menumpuk bangkai-bangkai Centurion yang dikalahkannya. Kini tidak ada lagi yang bisa melindungi Vector, sehingga Alita bisa dengan leluasa melancarkan niatnya. Sebenarnya Vector tidak membohongi Hugo. Nova memang akan membawa beberapa orang yang disukainya ke Zalem, tapi hanya bagian-bagian terpenting saja untuk digabungkan dengan mesin, sama halnya dengan Dr. Siren yang telah berkhianat. Alangkah terkejutnya Alita melihat beberapa organ tubuh Siren berada di dalam sebuah koper. Lalu, tiba-tiba saja sebuah tombak menusuknya. Ternyata itu adalah Grewiska dengan tubuh barunya. Kilasan masa lalu Alita kembali muncul, menampilkan situasi mereka yang berusaha menghancurkan Zalem. Selesaikan misi dan hancurkan Zalem. Kata-kata mentornya membuat Alita tersadar. Seketika luka tusuknya kembali sembuh, kini dia mengetahui siapa musuh yang harus dilawan dan Grewiska hanyalah budak dari musuhnya. Dengan cepat Alita mematahkan serangan-serangan Grewiska dan memotong seluruh green cutternya. Kemudian dengan pedang Damaskus yang dirampas dari Zepan, gadis itu langsung membelah tubuh Grewiska dan mengakhiri pertarungan. Alita, akhirnya kita bisa bertemu. Sebuah salam dari Nova yang merasuki tubuh Vector. Nova benar-benar tidak menyangka Alita akan membuatnya sangat kerepotan. Mungkin kali ini Alita akan dibiarkan hidup karena tidak ada yang bisa dilakukan oleh The Factory. Tapi itu tidak berlaku bagi orang-orang yang ada di sekitar Alita dan orang-orang yang disayangi Alita. Contohnya Dr. Ido dan juga Hugo yang diketahui masih hidup. Satu-satunya cara menikmati keabadian adalah menyaksikan bagaimana orang lain mati. Ancaman itu benar-benar membuat Alita marah hingga akhirnya dia menusuk Vector dengan pedangnya. You just lost a puppet.
Nova tidak main-main dengan perkataannya. Dia langsung mengirimkan Hunter Warrior untuk memburu Hugo sehingga membuat pemuda itu merasa sangat frustasi. Ketika ditemui oleh Alita, Hugo sedang berjalan di atas tabung raksasa The Factory menuju ke kota langit Zalem. Karena Hugo meyakini di sanalah seharusnya tempat dia berada. Alita pun berusaha membawa Hugo kembali. Namun tiba-tiba saja Nova melepaskan senjata cincin sehingga tubuh Hugo menjadi terpotong-potong dan jatuh ke daratan Iron City. Kematian Hugo benar-benar membuat Alita terpukul, tapi dia tidak boleh berlama-lama dalam keterpurukan karena masih ada misi yang harus diselesaikan. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa bulan kemudian, Alita telah melakukan hal-hal yang menakjubkan untuk mencapai liga utama kejuaraan motorball. Kini dia akan bertanding dengan para profesional dan berkesempatan untuk menjadi juara demi meraih 1 tiket menuju ke Zalem. Inilah The Battle Angel dengan nomor 99. Seluruh penonton bersorak saat kemunculannya di arena. Gadis itu mengarahkan pedangnya ke Zalem sebagai bentuk perlawanan terhadap tirani Nova. Apakah ingatan Alita telah kembali? Akankah Alita akan memenangkan kejuaraan Liga Motorball? Dan tamat.